dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Dalam tubuh kami mengalir darah berjuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Tanpa mengurangi rasa hormat, Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia 2 gelombang. Pertama tahun 1800, kedua tahun 1843. Ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jari wong sidoarjo iki kaspo. Kas tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecik melipet deh. Awakmu durung dakwah di Indonesia tahun 1400, tahun 1032 Islam sudah berkibar di Republik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kiai Haji Ali Masyhuri, seorang ulama yang cukup terkenal di Jawa Timur, ulama sepuh dan ulama senior. Apa yang dikatakan oleh Kiai Ali Masyhuri memang benar adanya, bahwa sebelum gelombang kedatangan para Habib, ya sebelumnya sudah ada Islam. Ya, sekitar tahun 1400-an sudah Islam sudah ada. Jadi klaim bahwa Habib itu pembawa Islam yang dari Yaman itu saya pastikan keliru. Berikutnya ada seorang kiai yang dari Madura, keturunan Wali Songo, bernama Kiai Haji Hanan Ihsan. Ini membuka manuskrip tahun 1909, yaitu mencari tentang siapa si Ubaidillah itu sebenarnya. Apakah Ubaidillah ini menyambung nasabnya? Apakah benar Ubaidillah itu Abdullah? Untuk lebih jelasnya teman-teman kita lihat sama-sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak tampil beda tanpa berengos. Ini Korban malam Jumat sama Hanan istri Ihsan. diminta cukur. Kita tahu bersama bahwa perdebatan tentang nasab selama ini masih belum selesai, kayaknya begitu ya. Tapi ada hikmahnya juga. Saya biasanya tidak pernah buka manuskrip, kemudian jadi penasaran juga 1908. ingin buka manuskrip. Kan kami dari awal kami sudah menemukan bahwa kami ini husnudzon, bahwa Bani Alawi ini memang sadar ya, bersambung kepada Rasulullah SAW berdasarkan husnudzon. Berdasarkan husnudzon, prasangka baik lah ya. Juga memancing saya gitu ya, penasaran nama Abdullah atau Ubaidillah ini ada nggak di manuskrip, bukan di kitab-kitab. Kalau di kitab-kitab kan sudah kita tahu bersama ya. Di manuskrip yang warisan Wali Songo ada nggak nama Abdullah dan Ubaidillah ini? Beliau punya bukunya. Untuk pertama saya mencari di keluarga-keluarga yang ada di Yaman ya. Dan kriteria yang kedua, selain harus dia di Yaman, juga namanya Abdullah ya. Dan masanya sama satu generasi dengan yang dimaksud Ubaidillah itu. Nah, ada beberapa nama Abdullah begini ya, tapi beda jalur ya, beda jalur. Nah, keluarga-keluarga di Yaman itu yaitu dari jalur Hasan Al-Ash'ari. Anak daripada Hasan Al-Ash'ari ini namanya Syekh Ashkar. Kalau ayahnya kan Hasan Al-Ash'ari. Syekh Ashkar ini punya istri namanya Siti Hafsah.
Siti Hafsah ini adalah anak daripada Imam Umar Al-Mahdi di Yaman. Nah, ini Umar Al-Mahdi ini ada di Yaman. Memang ada keturunan Rasulullah di Yaman itu banyak. Bahkan jauh sebelum Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu. Sudah ada. Nah, ini kita lihat semasanya. Umar Al-Mahdi yaitu putra daripada Abu Mahdi Muhammad Zainal Rahim di Yaman. Nanti dia masih di Yaman. Abu Mahdi Muhammad Zainal Karim di Yaman yaitu putra dari Ali Zainal Husain Yaman. Ali Zainal Husain di Yaman anak daripada Umar Zainal Husain Madinah. Nah, ini nyambung juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keluarga kaya ya di Yaman. Ini adalah keluarga sangat-sangat kaya di Yaman, bahkan tidak ada yang lebih kaya dari ini. Ini nama-nama yang di Yaman. Siti Hamimah Kegarwo datang Abul Wafa Musa Hadi Tajul Arifin ing Baghdad. Siti Hamimah. Syekh Askar ini punya anak pertama Siti Hamimah menjadi istri daripada Abul Wafa Musa Tajul Arifin. Terus anak yang kedua Imam Tuskara ing Yaman, ada di Yaman. Yang ketiga adalah Imam Abdullah dados penghulu ing Baghdad. Nah, Imam Abdullah ini menariknya adalah beliau ada di Yaman. Ada di Yaman, tetapi karena kealimannya dan karena kealimannya kemudian diminta datang ke Baghdad oleh kakak iparnya. Kan kakaknya Abdullah ini adalah Siti Hamimah. Siti itu di keluarga Wali Songo namanya Sayyidati, biasanya disingkat dengan Siti. Atau kalau yang laki-laki biasanya Sidi gitu ya. Siti Hamimah atau Sayyidah Hamimah ini menjadi istri dari seorang gubernur di Baghdad gitu ya. Di Baghdad namanya Abul Wafa Musa Hadi Tajul Arifin. Berarti dengan Abdullah ini kan ipar, kakak ipar gubernur Baghdad ini kakak ipar. Tetapi ini saling apa ya? Kawin tukar. Imam Abdullah menikahi adiknya Abul Wafa begitu. Abul Wafa menikahi kakaknya Abdullah, sedangkan Abdullah menikahi adiknya Abul Wafa. Nah, kemudian karena Abdullah ini alim luar biasa, diminta datang ke Baghdad untuk menjadi penghulu, atau bukan penghulu sekarang, menjadi qadhi lah sekarang, menjadi qadhi di Baghdad. Nah, Abdullah ini di mana asalnya? Ya di Yaman. Nah, ini keluarga Yaman. Nah, kalau saya cek tobakohnya Abdullah ini nampaknya sebarengan dengan Ubaidillah. Tapi ini jangan kemudian, ini masih prematur, jangan hanya penasaran saya. Penelitian Ki Imaduddin ini akhirnya saya ingin mencari nama Ubaidillah Abdullah di warisan daripada Wali Songo. Bukan di kitab ini, tapi di manuskrip ya. Nah, yang paling menjadi petunjuk nanti kalau yang penasaran, Abdullah yang di Yaman kemudian diminta hijrah ke Baghdad itu karena dibutuhkan beliau sebagai qadhi. Istrinya adalah, salah satu istrinya adalah Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Dari istri pertama ini beliau punya anak satu Sayyidah Kabiroh, menjadi istri dari Syekh Uzaman. Syekh Uzaman ini siapa? Yaitu anak dari Abdullah Waliullah. Abdullah Waliullah Yaman ini. Nah, Yaman lagi ini Abdullah Yaman. Jadi Abdullah ini punya anak namanya Siti Kabiroh, menjadi istri dari Syekh Abdullah Waliullah di Yaman. Jadi mantunya juga namanya Abdullah. Nah, ini coba dicari ini nanti. Terus yang kedua, anak daripada Abdullah yang menjadi qadhi di Baghdad ini, yang kelahiran mana?
Yaman ini, yaitu Sayyidina. Iya, itu manuskrip yang dibaca oleh Kiai Hanan Ihsan, manuskrip tahun 1908, yaitu manuskrip sebelum Rabithah Alawiyah didirikan, yaitu tahun 1928. Di situ memang tertulis nama Abdullah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Abdullah itu adalah Ubaidillah tersebut? Karena di situ ada juga beberapa nama yang ditanyakan oleh masyarakat dan juga pendukung debat ilmiah tentang nasab adalah apakah benar Abdullah itu Ubaidillah, keturunan dari para habaib yang ada di Yaman itu. Apakah Ubaidillah itu Abdullah? Itu yang jadi pertanyaan, karena secara itu terputus selama sekitar 550 tahun, kata Kiai Imaduddin. Karena jarak rentangnya itu muncul kembali nama itu sekitar itu, lamanya 550 tahun, bahkan ada yang mengatakan 700 tahun. Itu yang menjadi pertanyaan. Sudah jelas bahwa Abdullah itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, zuriat. Ya, yang jadi pertanyaan adalah Ubaidillah itu tadi loh. Yang sekarang itu menjadi persoalan dan dipertanyakan oleh khalayak ramai, terutama para pengejar nasab. Artinya orang-orang yang ingin mengetahui nasab sebenarnya dari para habaib tersebut. Ya, beliaunya Kiai Hanan Ihsan, beliaunya berhusnudon, bahwa ingatlah, berhusnudon, berbaik sangka bahwa mereka benar dari keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita harus menghormati juga orang-orang yang ilmiah seperti Kiai Imad, ya, karena ilmiah itu membuat kita lebih cerdas. Ya, jangan dihentikan karya-karya ilmiah dan juga penelitian ilmiah itu, jangan dihentikan. Karena dengan penelitian ilmiah dan lain sebagainya membuat kita semua semakin cerdas. Begitu. Apapun hasilnya nanti, nggak masalah apapun itu. Seharusnya ini nggak boleh ditahan-tahan soal penelitian ilmiah tersebut. Begitu. Sayang, sampai di situ videonya dari Kiai Hanan Ihsan, belum diteruskan lagi. Video terakhirnya seperti itu. Ya, insya Allah nanti kalau ada ketemu videonya yang lain tentang ini pencarian nasab Ubaidillah atau siapa itu Abdullah, kita insya Allah akan share lagi kalau kita menemukan video dari Kiai Haji Hanan Ihsan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.